Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri dengan mengubah bentuk. Ya, kenapa harus dirubah bentuk? Ini karena di dalam soal dia ketika disubstitusi hasilnya 0/0, lalu dalam soal tidak memuat rumus yang seperti rumus di video sebelumnya, di video yang kedua, ya kan ya. Nah, maka kita lakukan dengan mengubah bentuk. Oke, kita lihat beberapa rumus yang dapat membantu kalian ketika kalian mendapatkan bentuk soal limit trigonometri yang tidak bisa dikerjakan dengan substitusi ataupun dengan rumus praktis. Ya, ini rumus pertama. Ada rumus identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu tangen X sama dengan sin X per cos X. Kotan X sama dengan cos X per sin X. Sekan X itu sama dengan 1 per cos X. Kosekan X sama dengan 1 per sin X. Ini suka kebalik-balik biasanya ya, yang sekan sama kosekan. Ya, gitu. Jadi kalau ibu masih ngingetnya kalau ini sudah kosekan gitu ya. Jadi di sininya di bawahnya enggak kok lagi gitu ya. Berarti yang tidak kok kan berarti sin ya. Nah, kalau di sini sekan kan nggak ada koknya. Berarti di sini bukan sin tetapi kok gitu. Kos gitu ya. Kos. Gitu, intermezzo sedikit. Rumus yang kedua ada sudut rangkap, ini rumus sudut rangkap namanya sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, rumus sudut rangkap ini nanti bisa diganti-ganti ini si angka 2-nya. Kalau kalian mendapatkan sin berapa misalnya 4x, maka di sini jadi 2 sin 2x kali cos 2x. Kalau di sini 6x, berarti ini 2 sin 3x kali cos 3x. Gitu ya, tinggal dibagi 2 saja. Nih, cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x. Ini pun sama, 2x-nya ini angka 2-nya bisa dirubah-rubah atau diganti dengan bilangan genap tapi ya. Misalnya 4, maka di sini jadi cos kuadrat 2x kurangi sin kuadrat 2x. Kalau 6x berarti di sininya cos kuadrat 3x kurangi sin kuadrat 3x. Nah, rumus yang ini mah perpaduan antara cos 2x dengan rumus identitas trigonometri. Jadinya seperti ini. Ya, cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x atau cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x kurangi 1. Rumus yang ini nanti milihnya gimana? Ya, bergantung soalnya gitu ya. Dan bergantung kepekaan kalian ketika melihat soal. Lalu ada rumus yang ketiga, ini rumus penjumlahan dan pengurangan. Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 kali cos A min B per 2. Kalau yang ini, kalau ibu mah ngapal kena gitu ya. Ini kan bentuknya sama ya. Ini bentuknya sama, polanya sama. Berarti sin plus sin, 2 sin cos gitu ya. Sin min sin, 2 cos sin. Cos plus cos, 2 cos cos, atau cos min 2 sin sin. Begitu mungkin cara ngapalinya, kalau takut lupa-lupa gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke penggunaan rumus-rumus ini ke dalam soal fungsi limit trigonometri ya. Oh iya, soal rumus-rumus ini kan rumus ini ya waktu kelas 11 gitu ya. Jadi sebenarnya sudah dipelajari rumus-rumus ini. Oke, soalnya nomor 1 kita latihan. Ada limit x menuju 0 1 min cos 2x per x kali tan 2x. Ini sudah perkalian, lalu ada memuatan gitu. Tapi ketika dia disubstitusi, dia hasilnya
0 per 0. Lalu tidak bisa menggunakan rumus yang di video yang kedua. Kenapa? Karena ini ada cos-nya gitu ya, ada pengurangannya di sini. Jadi kita gunakan dua bentuk ya. Limit x menuju 0 ya. Terus kita ganti ini dengan cos 2x itu tadi kita pilih yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, kenapa dipilih rumus yang ini? Karena nanti ini bakalan habis. Ya, jadi yang tinggal ini nantinya. Nah, nanti kita lihat. X kali tan 2x. Oke, limit x menuju 0. Ini kalau dibuka kurungnya 1 kurangi 1 kan 0. Negatif kali negatif positif. Jadi ini 2 sin kuadrat x. 2 sin kuadrat x itu kan sama saja dengan 2 sin x kali sin x. Ya kan? Oke, dibagi x kali tan 2x. Gitu ya. Oh, kan sudah terlihat. Kalau sudah memuat bentuk seperti ini kan bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus di video yang kedua. Oh, seperti ini limit 2, limit sin x per x 1, limit sin x per tangan 2x 1 per 2. Jadi ini isinya 1. Oh, udah ya? Oke. Udah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini Ibu hapus dulu. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, soal yang kedua. Nih, soalnya seperti ini. Di sini ada sin x dan sudah perkalian, tapi di sininya ada cos 4x. Lalu ketika disubstitusi dia hasilnya 0 per 0. Jadi ya kita gunakan rumus. Cara mengubah bentuk. Berarti ini limit x menuju 0 1 dikurangi 2 muncul nih 2 sin kuadrat 2x. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Ini cos 4x, 4 dibagi 2, 2x ya. Per x kali sin x. Nah, kalau sudah seperti ini dikerjakan seperti tadi. Limit x menuju 0, buka kurungnya habis, negatif kali negatif positif, lalu 2 sin. Yang dikuadratkan itu sin, 2-nya mah enggak ya. 2 sin 2x kita terjemahkan per x kali sin x. Itu ya. Seperti ini limit dari 2. Limit dari sin 2x per x 2 ya. Lalu limit sin 2x per sin x 2. Jadi kalau itu 2 kali 2 kali 2 8. Udah ya? Oke, kita maju ke soal yang ketiga, baru yang ketiga sekarang. 3 soal yang ketiga. 4x cos x per sin x tambah sin 3x. Mana dulu yang mesti dirubah? Kira-kira. Yang bawah ya, ini kan penjumlahan. Nah, kita rubah ya. Limit x menuju 0. Pakai rumus yang ketiga yang slide sebelumnya kalau ini ya. Oke. Berarti ini 4x kali cos x. Ini sin x plus 3x. Berarti tadi apa rumusnya? 2 sin. Ini kan 1. Di sini ada 1 ya. 1x ya.
Ya, ini 3. Jadi 1 ditambah 3, 4. Ya, 4x per 2. Nah, kali cos setengah. Ini 1 dikurangi 3, min 2. Min 2 x per 2. Gitu kan ya? Oke, lanjut. Ini limit x menuju 0. 4x kali cos x. Ya. Per 2 sin 2x. Ini cos min x. Kalau cos min x, nah ini sama dengan cos x. Ya. Nah, tetapi kalau sin min x, ini sama dengan min sin x. Masih ingat? Oke, jadi ini sama dengan cos x. Ya. Nah, gitu. Jadi ini dikerjakan pakai rumus yang di video yang kedua. Ini kan habis ya, cos bagi cos habis. Di sini 4x per sin 2x itu berapa? 2 ya. Di sini kan sama saja dengan dikali 1 ya, jadi 1 per 2. Gitu. Limit 1 per 2 kan 1 per 2. Jadi kalau begitu isinya 1. Ya, mudah kan ya? Oke, itu yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami.